Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan mereview makalah saya tentang komunikasi kebijakan pendidikan Indonesia, mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyanyi Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Selanjutnya, pendahuluan. Sebelum dilaksanakan sebuah kebijakan, perlu sebuah legalisasi atau pengesahan, sehingga kebijakan yang ditetapkan memiliki pengesahan yang resmi dalam undang-undang maupun hukum di Indonesia serta masyarakat. Tahap-tahap yang dilakukan dalam kebijakan pendidikan tentunya tak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Komunikasi dilakukan di seluruh komponen yang ada di dalam proses kebijakan pendidikan, mulai dari pembuat rencana dan rumusan kebijakan, membuat keputusan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat atau halayak umum. Selanjutnya, ada alasan mengapa pentingnya sebuah komunikasi dalam kebijakan pendidikan, yakni agar komunikasi atau para pelaksana kebijakan dan masyarakat mampu memahami lebih dalam tentang rumusan kebijakan pendidikan. Sebuah rumusan kebijakan seringkali mendapat penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Salah satunya kurang aspiratif terhadap situasi terkini. Padahal penolakan tersebut terjadi karena masyarakat belum memahami rumusan kebijakan pendidikan secara lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan pendidikan harus terus-menerus dilakukan agar dapat dipahami lebih dalam lagi oleh masyarakat, serta agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai rumusan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, komunikasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat bahwa yang disampaikan oleh komunikator belum tentu dipahami secara utuh oleh komunikan. Kesalahpahaman ini yang sering menjadi penyebab tidak terrealisasikan dengan baik suatu rumusan kebijakan pendidikan. Maka perlu terus dilakukan komunikasi agar kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dapat terluruskan dan masyarakat mulai memahami rumusan kebijakan pendidikan yang ditetapkan. Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh komunikasi dari adanya kebijakan pendidikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fungsi komunikasi terhadap para pembuat keputusan, yang mana digunakan dalam penyampaian usulan alternatif kebijakan serta meyakinkan para pembuat keputusan bahwa kebijakan yang diusulkan realistis dan dapat diterima. Yang kedua, fungsi komunikasi terhadap para perencana dan pengelola dalam pelaksanaan kebijakan, yang mana digunakan untuk meyakinkan bahwa kebijakan sudah diuji realistis atau tidaknya. Yang ketiga, fungsi komunikasi terhadap para pelaksana kebijakan yang dilakukan agar pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan di lapangan dapat mengetahui tujuan utama dari yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Yang keempat, fungsi komunikasi terhadap masyarakat, yang mana digunakan agar masyarakat mengetahui secara mendalam tentang rumusan kebijakan pendidikan serta menimbulkan pemikiran bahwasannya pembuat keputusan merupakan pelaksana aspirasi masyarakat. Kesimpulan, kepentingan komunikasi kebijakan pendidikan ialah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami rancangan-rancangan kebijakan pendidikan. Tentu tidak semudah yang dibayangkan. Terjadi berbagai problematika dan proses-proses yang harus dilalui. Dengan demikian, strategi penyelesaiannya pun diupayakan untuk memecahkan problematika yang ada. Itulah tadi review makalah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.